Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Di wabarakatuh. sini kami akan mempresentasikan atau sedikit menjelaskan dari materi ETAKED. Yang pertama akan dibacakan oleh Eja Prastio, yang kedua Eduardo, yang ketiga oleh saya sendiri yaitu Ferry Sanjaya. Baiklah, terima kasih Saudara Ferry. Di sini saya akan menjelaskan pada modul 1 yaitu Basic Device Configuration, yaitu konfigurasi perangkat dasar. Yang pertama di sini, what will I learn to do in this module? Apa yang akan kita pelajari pada modul ini? Modul titel Basic Device Configuration. Modul objektif Configure Device using Security Best Practice. Di sini topik titelnya Configure a switch with initial setting, configure switch ports, secure remote access, basic router configuration, verify directly connected network. Dan topik objektifnya configure initial setting on a Cisco switch, configure switch ports to meet network requirements, configure secure management access on a switch, configure basic settings on a router to route between two directly connected network using CLI. Verify connectivity between two networks that are directly connected to a router. Yaitu di sini mengkonfigurasi switch dengan pengaturan awal, konfigurasi port switch, akses jarak jauh yang aman, konfigurasi dasar router, dan verifikasi jaringan langsung. Dan topik objektifnya konfigurasi pengaturan awal pada saklar Cisco. Konfigurasi port switch untuk memenuhi persyaratan jaringan. Konfigurasi akses manajemen aman pada saklar. Konfigurasi pengaturan dasar pada router untuk merutukan antara dua jaringan yang terhubung langsung menggunakan CLI. Yang terakhir, verifikasi konektivitas antara dua jaringan yang terhubung langsung ke router. Selanjutnya di sini ada pada modul ini yang ke 1.1 yaitu configure a switch with initial setting. Konfigurasi switch dengan pengaturan awal. Yang pertama di sini ada switch boot sequence. Before you can configure a switch, you need to turn it on and allow it to go through the 5-step boot sequence. This topic covers the basic of configuring a switch and includes a lab at the end. Yang pertama di sini ada first, the switch loads a power on self-test. Dalam posisi post, program stored in ROM, post checks the CPU subsystem, it tests the CPU, DRAM, and the portion of the flash device that makes up the flash file system. Yaitu langkah pertama di sini, switch memuat program power on self-test post yang disimpan dalam ROM. Post memeriksa subsistem CPU.
Dia menguji CPU, DRAM, dan bagian perangkat flash yang membentuk sistem berkas flash. Langkah kedua atau step 2, the switch loads the bootloader software. The bootloader is a small program stored in ROM that is run immediately after post successfully complete. Yaitu berikutnya, switch memuat perangkat lunak bootloader. Bootloader adalah program kecil yang disimpan dalam ROM yang dijalankan segera setelah post berhasil diselesaikan. Step 3, the bootloader performs low-level CPU initialization. Bootloader melakukan inisialisasi CPU tingkat rendah. Ia menginisialisasi register CPU yang mengontrol di mana memori fisik dipetakan, kuantitas memori, dan kecepatannya. Lalu yang keempat di sini, bootloader menginisialisasi sistem berkas flash pada papan sistem. Step 5, akhirnya bootloader menemukan dan memuat citra perangkat lunak sistem operasi BIOS default ke dalam memori dan memberikan kontrol switch ke BIOS atau iOS. Dan berikutnya di sini the boot system command. The boot system command yaitu perintah boot system. Dan ini adalah cara atau contohnya atau perintah dan definisinya. Di sini perintahnya adalah boot system, yaitu perintah utama. Lalu ada flash yang mendefinisikan perangkat penyimpanan. Lalu ada ini C2960 strip LAN bus X9 strip NZ titik 150 strip 2 titik SE strip yang mendefinisikan jalur ke sistem berkas. Lalu ada perintah C2960 strip LAN bus X9 strip NZ titik 150 strip 2 titik SE titik B mendefinisikan nama file iOS. Lalu berikutnya ada switch LED indicator atau indikator LED saklar. Yang pertama di sini ada sistem LED, menunjukkan apakah sistem menerima daya dan berfungsi dengan baik. Jika LED mati, berarti sistem tidak menyala. Jika LED berwarna hijau, sistem beroperasi secara normal. Jika LED berwarna kuning, sistem menerima daya tetapi tidak berfungsi dengan baik. Dan di dua RPS, yaitu Redundant Power System atau RPS LED. Sini RPS LED shows the RPS status. If the LED is off, the RPS is off, or it is not properly connected. If the LED is green, the RPS is connected and ready to provide backup power. If the LED is blinking green, the RPS is connected but is unavailable because it is providing power to another device. If the LED is amber,
the RPS is in standby mode or in a foul condition. If the LED is blinking amber, the internal power supply in the switch was failed, and the RPS is providing power. Lalu berikutnya ada recovering from a system crash, yaitu pemulihan dari kerusakan sistem. Sini bootloader dapat diakses melalui koneksi konsol dengan mengikuti langkah-langkah berikut. Step pertama, hubungkan PC dengan kabel konsol ke port konsol switch. Konfigurasikan perangkat lunak emulasi terminal untuk terhubung ke switch. Lalu langkah kedua, cabut kabel dari switch. Langkah ketiga, sambungkan kembali kabel daya ke switch dan dalam waktu 15 detik tekan dan tahan tombol mode saat LED sistem masih berkedip hijau. Langkah keempat, terus tekan tombol mode hingga LED sistem berubah menjadi kuning sebentar lalu hijau pekat. Lalu lepaskan tombol mode. Langkah kelima, perintah bootloader switch muncul di perangkat lunak emulasi terminal pada PC. Lalu berikutnya, pada 1.2 akan dibacakan oleh Eduardo. Ya, terima kasih kepada Jaja Prasetyo. Di sini saya akan melanjutkan pada duplex communication. Pada duplex communication ini itu ada the fourth of switch can be configured independently for device net. This topic cover how to configure switch for how to vary your configuration, common error, and how troubleshoot switch configuration issue. Untuk port switch ini dapat dikonfigurasi secara independen untuk berbagai kebutuhan. Topik ini membahas cara mengkonfigurasi port switch, cara memverifikasi konfigurasi, kesalahan umum, dan cara memecahkan masalah konfigurasi. Konfigurasi komunikasi duplex ini penuh meningkatkan efisiensi pita lebar dengan memungkinkan kedua ujung koneksi untuk mengirim dan menerima data secara bersama. Ini juga dikenal sebagai komunikasi dua arah dan memerlukan mikrosegmentasi LAN. Mikrosegmentasi dibuat saat port switch hanya memiliki satu perangkat yang terhubung dan berpotensi juga dalam metode duplex penuh. Tidak dalam domain tabrakan yang terkait dengan port switch yang berpotensi dalam mode duplex penuh. Nah, tidak seperti di komunikasi duplex penuh, komunikasi setengah duplex bersifat searah. Komunikasi setengah duplex menimbulkan masalah kinerja karena adanya data hanya dapat mengalir dalam satu arah pada satu waktu yang seringkali mengakibatkan tabrakan koneksi setengah duplex
biasanya terlihat pada perangkat keras lama seperti hub. Hub setengah duplex telah diganti oleh switch yang menggunakan komunikasi duplex penuh secara default. Seperti yang bisa kita lihat pada gambar, full duplex communication atau komunikasi duplex penuh. Di sini ada send and receive simulasi. Kita mengirimkan data dan diterima secara bersamaan. Setelah itu ada komunikasi setengah duplex. Pada gambar yang kedua, di sini ada send or receive atau kirim atau terima. Setelah itu gigabit ether and 9 gigabyte needs request full duplex connection to override in full duplex mode. The closing the question circuit on the NIS disable full duplex of over 100% and efficient in both directory transmitting and recovering. Di sini menjelaskan gigabit Ethernet dan NIC 10 GB memerlukan koneksi duplex penuh agar dapat berpotensi. Dalam metode duplex penuh, sirkuit deteksi tabrakan pada NIC dinotifikasi. Duplex penuh menawarkan efisiensi 100% di kedua arah, yaitu pengirim dan penerima. Pada 1.2.2 itu ada configuration switch for at the physical layer. Nah, di sini menjelaskan bahwa port switch dapat dikonfigurasi secara manual dengan pengaturan duplex dan kecepatan tertentu. Digunakan perintah mode konfigurasi antarmuka duplex untuk menentukan mode duplex secara manual untuk port switch. Digunakan untuk perintah mode konfigurasi antarmuka kecepatan untuk menentukan kecepatan secara manual. Contohnya itu kedua switch dalam topologi harus selalu berpotensi dalam duplex penuh pada 100 Mbps. Contohnya pada gambar di situ pada FA/1 yang switch satunya full duplex mode 100 Mbps. Itu menunjukkan bahwa mode duplex penuh. Dan yang pada FA0/1 itu menunjukkan mode duplex penuh dalam 100 Mbps juga. Nah, selanjutnya pada the table show the commit for S1, the same commit can be equal to S2. Di sini tabel ini menunjukkan perintah untuk switch 1, perintah yang sama dapat diterapkan pada switch 2 juga. Contohnya, masukkan ke mode konfigurasi global, maka perintah IOS-nya akan menjadi S1 switch konfigurasi terminal. Selanjutnya, masuk ke dalam metode konfigurasi antarmuka, maka perintah IOS-nya akan menjadi switch konfigurasi antarmuka Ethernet
10/0. Setelah itu pada yang ketiga konfigurasi the interface duplex. Nah, konfigurasi antarmuka duplex. Switch konfigurasi if duplex penuh. Yang ke yang keempat konfigurasi kecepatan antarmuka. Maka switch-nya akan menampilkan switch konfigurasi if atau kecepatan 100. Setelah itu pada kolom kelima kembali ke mode exit kembali pada mode exit istimewa. Maka perintah iOS-nya akan menunjukkan switch konfigurasi akhir. Nah, setelah itu yang terakhir ada simpan konfigurasi yang berjalan ke konfigurasi start up. Maka perintah iOS-nya akan menunjukkan switch salin konfigurasi yang sedang berjalan konfigurasi awal. Nah, selanjutnya the default setting for would do flag and speed for switch for port in Cisco Classy 2960 and 3560 switch is auto deal 10/100/1000 for operator in Etis Hall or full duplex mode when the RC set to 10 or N 100 Mbps and operating only in full duplex. Di sini itu menjelaskan tentang pengaturan duplex untuk duplex pengaturan default untuk duplex dan kecepatan untuk for switch pada switch Cisco Cradle 2960 dan 3560 adalah otomatis, yaitu port 10/100/1000 berpotensi dalam mode held duplex atau full duplex ketika diatur ke 10 sampai 10 atau 100 Mbps dan hanya berpotensi dalam mode duplex full ketika diatur ke Mbps. Selanjutnya pada 2123 di sini ada auto MDX atau MDX otomatis. Jenis kabel tertentu seperti strike, trace atau cross diperlukan saat menghubungkan perangkat koneksi switch to switch atau switch to router memerlukan penggunaan kabel Ethernet yang berbeda menggunakan fitur otomatik medium dependent interface cross atau MDX pada antarmuka menghilangkan masalah ini. Dengan mengaktifkan auto MDX, kedua jenis kabel dapat digunakan untuk terhubung ke perangkat lain dan antarmuka akan secara otomatis menyesuaikan diri agar dapat berkomunikasi dengan baik. Pada switch Cisco yang lebih baru, perintah MDX auto interface konfigurasi mode mengaktifkan fitur tersebut saat menggunakan auto MDX pada antarmuka. Kecepatan antarmuka dan duplex harus diatur ke otomatis agar fitur tersebut dapat berproses dengan baik. Nah, untuk perintah untuk mengaktifkan auto MDX ini dikeluarkan dalam mode konfigurasi antarmuka pada skala seperti yang ditunjukkan, yaitu switch konfigurasi if yaitu MDX auto. Nah, untuk memeriksa pengaturan MDX
auto. Untuk antarmuka tertentu gunakan perintah show controllers atau nah, show controllers Ethernet controllers dengan kata kunci PHY untuk membatasi output dan barisan yang menunjukkan ke auto MDX. Gunakan filter include MDX seperti yang ditunjukkan output menunjukkan aktif dalam nonaktif untuk fitur tersebut. Selanjutnya pada 124 di sini ada switch verification command atau perintah verifikasi switch. Di sini menunjukkan tabel yang tabel ini merangkum beberapa perintah verifikasi skalar yang paling berguna seperti menampilkan status dan konfigurasi dengan perintah iOS, yaitu switch menunjukkan antarmuka dengan kode ID antarmuka. Setelah yang kedua menampilkan konfigurasi startup saat ini dengan perintah iOS, switch tampilkan konfigurasi startup. Yang ketiga menampilkan konfigurasi yang sedang berjalan dengan perintah iOS, switch menunjukkan konfigurasi yang sedang berjalan. Dan yang keempat menampilkan informasi sistem tentang sistem bekas flash dengan iOS menunjukkan lampu kilat. Yang kelima menampilkan status sistem perangkat keras dan perangkat lunak dengan perintah iOS tampilkan versi. Selanjutnya menampilkan riwayat perintah yang dimasukkan. Dengan perintah iOS tampilkan riwayat. Dan yang terakhir terakhir menampilkan tabel alamat mesh. Dengan perintah iOS tampilkan tabel mesh dan menunjukkan tabel alamat mesh. Setelah itu pada verification suite for konfigurasi, nah di situ ada the show running config command command can be user to verify that the switch has been correctly configured from the sample about output on switch 1. Some import informasi is shown in the figure. Nah, perintah show running config dapat digunakan untuk memverifikasi bahwa switch telah dikonfigurasi dengan benar. Dari contoh output singkat pada switch 1, beberapa informasi penting ditunjukkan pada gambar. Dan antarmuka flash Ethernet 0/18 dikonfigurasi dengan VLAN manajemen 99 dan VLAN 99 dikonfigurasi dengan alamat IPv4 172.17.99.11 255.255.255.0. Gateway default-nya diatur ke 172.17.99.1. Setelah itu perintah show interface adalah perintah lain yang umumnya digunakan untuk menampilkan informasi status dan statik pada antarmuka jaringan switch. Perintah show interface sering digunakan saat mengkonfigurasi dan memantau perangkat jaringan. Pada 126
pada 126 masalah yaitu dengan network SS accessor layer ISO. Nah, pada masalah lapisan akses jaringan ini itu menunjukkan output dari perintah show interface berguna untuk mendeteksi masalah media yang umum. Salah satunya bagian terpenting dari contoh output ini adalah tampilan status protokol jalur dan tautan data seperti yang ditunjukkan pada contoh. Nah, berdasarkan output perintah show interface, kemungkinan masalah dapat diperbaiki dengan mm, jika antarmuka aktif dan protokol saluran tidak aktif, berarti ada masalah. Mungkin ada ketidakcocokan jenis enkapsulasi antarmuka dari ujung lain mungkin dinonaktifkan karena kesalahan, atau mungkin ada masalah perangkat keras. Nah, jika protokol saluran dan antarmuka kedua terputus, kabel tidak tersambung, atau ada masalah antarmuka lain, misalnya dalam koneksi batch to batch, ujung koneksi lain mungkin terputus secara administratif. Dan yang ketiga, jika antarmuka mati secara administrasi, antarmuka tersebut telah dinonaktifkan secara manual. Selanjutnya, pada 127 pada materi 127 pada materi 127 itu ada interface input and output errors atau kesalahan input dan output antarmuka. Nah, pada kesalahan input ini adalah jumlah semua kesalahan dalam datagram yang diterima pada antarmuka yang sedang diperiksa. Ini termasuk runs, guides, CRC, no no buffer, frame, overroom, dan jumlah yang diberikan. Kesalahan output yang dilaporkan dari perintah show interface meliputi berikut, yaitu run frame ini frame Ethernet yang lebih pendek dari panjang minimum, yaitu 64 bit yang diizinkan disebut run. Yang kedua, raksasa, bingkai Ethernet yang lebih besar dari ukuran maksimum yang diizinkan disebut raksasa. Dan yang ketiga, kesalahan CRS. Pada antarmuka Ethernet dan serial, kesalahan CRS biasanya menunjukkan kesalahan media atau kabel. Penyebab umumnya meliputi gangguan listrik, koneksi yang longgar atau rusak, atau permasalahan kabel yang salah. Kesalahan keluaran ini adalah jumlah semua kesalahan yang mencegah transmisi akhir datagram keluar dari antarmuka yang sedang diperiksa. Kesalahan keluaran yang dilaporkan dalam perintah show interface meliputi sebagai berikut. Yang pertama itu tabrakan. Tabrakan dalam operasi hub duplex adalah hal yang wajar, namun Anda tidak akan pernah melihat tabrakan pada antarmuka yang dikonfigurasi untuk komunikasi full duplex. Yang kedua, tabrakan akhir. Tabrakan akhir ini mengacu pada tabrakan yang terjadi setelah 512 bit bingkai telah ditransmisikan. Pada materi 128 itu ada troubleshooting network access layer issue atau pemecah masalah pada lapisan akses jaringan. Nah, sebagian besar masalah yang memengaruhi jaringan yang dialihkan ditemui selama implementasi awal. Secara teori, setelah
dipasang jaringan terus berpotensi tanpa masalah. Namun kabel rusak, konfigurasi berubah dan perangkat baru tersambung ke saklar yang memerlukan perubahan konfigurasi saklar, diperlukan perintah dan pemecahan masalah instruktur jaringan yang berkelanjutan. Nah, untuk memecahkan masalah skenario yang melibatkan tidak adanya koneksi atau koneksi yang buruk antar saklar dan perangkat lain, ikuti proses umum yang ditunjukkan pada gambar di bawahnya. Nah, gambar itu menunjukkan proses umum yang dapat memecahkan masalah skenario yang melibatkan tidak adanya koneksi yang buruk. Selanjutnya pada 129, nah itu menunjukkan konfigurasi antar muka saklar berdasarkan pernyataan yang ditemukan. Seperti yang telah selanjutnya pada 1.3 itu ada telnet operation atau operasi telnet. Nah, pada materi ini memungkinkan kita tidak selalu memiliki akses langsung ke switch saat saat kita perlu mengkonfigurasinya. Kita harus dapat mengakses dari jarak jauh dan akses kita harus aman. Topik ini membahas cara mengkonfigurasi Secure Shell atau SSH untuk akses jarak jauh. Nah, Talent menggunakan port TCP/23 ini protokol lama yang menggunakan transmisi teks biasa yang tidak aman untuk authentic login, nama pengguna dan kata sandi. Dan data yang dikirimkan antar perangkat yang berkomunikasi, seorang perlu ancaman dapat menemukan paket menggunakan wireshark. Misalnya pada gambar pelaku ancaman menangkap nama pengunduh admin dan kata sandi CNA dan sesi talents. Nah, pada gambar 132 itu ada operasi SSH. SSH adalah protokol yang aman menggunakan port TCP/22. Protokol ini menyediakan koneksi manajemen yang aman ke perangkat jarak jauh. SSH harus mengganti talent untuk koneksi manajemen. SSH menyediakan keamanan untuk koneksi jarak jauh dengan menyediakan enkripsi yang kuat saat perangkat diautentikasikan. Dan juga untuk data yang dikirimkan antar perangkat yang berkomunikasi. Contohnya seperti yang digambar di bawah. Gambarnya aja. Nah, pada 133 yaitu verifikasi switch mendukung SSH. Untuk mengaktifkan SSH pada switch kritikal 2960, switch tersebut harus menggunakan versi perangkat lunak BIOS yang mencakup fitur dan kemampuan kriptografi. Gunakan perintah show version pada switch untuk melihat BIOS mana yang sedang dijalankan switch tersebut. Nama file BIOS yang menyatakan kombinasi K9 mendukung fitur dan kemampuan kriptografi. Contoh tersebut menunjukkan output dari perintah show version. Contohnya ada pada 134
Hmm, sebelum kita mengkonfigurasi SSH sekular, harus dikonfigurasi minimal dengan nama host yang unik dan pengaturan koneksi jaringan. Langkah-langkahnya, yang pertama itu ada verifikasi menggunakan show IP SSH. Yang kedua menggunakan if domain name. Yang ketiga menggunakan crypto key generate RSA. Yang keempat menggunakan username admin secret CNA. Yang kelima menggunakan len VTY 15 atau transport input SSH dan juga login lokal, setelah itu exit. Dan yang keenam menggunakan IP SSH version 2. Pada 135 itu yaitu verifikasi SSH berfungsi. Nah, untuk mengeceknya pada PC klien SSH seperti putih digunakan untuk terhubung ke server SSH. Misalnya asumsi konfigurasi berikut, yaitu yang pertama SSH diaktifkan pada scalar 1, scalar switch 1, yang kedua antarmuka VLAN dengan alamat IP V4 172 117 99 dan 11 pada scalar switch 1. PC 1 dengan alamat IP V4 172.17.99.21. Gambar ini menunjukkan peti untuk PC 1 untuk memulai koneksi SSH ke alamat IP V4 seperti di gambar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Peri Sanjaya. Pada Peri Sanjaya Terima kasih Eduardo. Selanjutnya saya akan membacakan 1.4.1, yaitu tentang configure basic router setting atau konfigurasi pengantar dasar router. Up to now, this module has only corporate switches. If you want device to be able to send and receive data outside of your network, you will have to configure routers. Yaitu modul ini hanya mencakup switch. Jika Anda ingin perangkat dapat mengirimkan dan menerima data di luar jaringan, Anda harus mengkonfigurasi router. Selanjutnya, Cisco router and Cisco. Selanjutnya 1.4.2, Syntax checker configure basic router setting atau pemeriksaan syntax, konfigurasikan pengaturan dasar router. Nah, di bawah ini yaitu tentang konfigurasi global dan diberi nomor router yaitu R2. Selanjutnya 1.4.3, yaitu dual stack topologi atau topologi tumpukan ganda. One distinguishing feature between switches and router is the type of interface supported by S. For example, layer 2 switches support LANs. 3, 4, they have multi-5 fast Ethernet of Gigabit Ethernet port. Yaitu salah satu fitur yang membedakan antara switch dan router adalah jenis antarmuka yang didukung oleh masing-masing. Misalnya switch layar 2 mendukung LAN. Oleh karena itu, switch memiliki beberapa port dan fast Ethernet atau Gigabit Ethernet. Nah, di bawah ini contoh topologinya. Selanjutnya 1.4.4, configure router interface atau konfigurasi antar router. Router support LAN and WAN and can internet connect different types of network.
3-4, they support many types of interface. For example, G2E SRS have one or two integrated gigabit Ethernet interface and high-speed WAN interface card HWIC, such to accommodate other types of network interface, including serial, DSL, and cable interface, yaitu router mendukung LAN dan WAN dan dapat menghubungkan berbagai jenis jaringan. Oleh karena itu, router mendukung banyak jenis antarmuka, misalnya G2ISR memiliki satu atau dua antarmuka gigabit Ethernet terintegrasi dan high speed WAN interface card atau HWIC untuk mengakomodasi jenis antarmuka jaringan lainnya termasuk antarmuka serial, DSL, dan kabel. To be available to interface. Yang pertama, configured with less on IP address, yaitu dikonfigurasi dengan setidaknya satu alamat IP. Yang kedua, activate, yaitu diaktifkan. Yang ketiga, description atau deskripsi. Nah, di bawah ini contoh berikut yang menunjukkan konfigurasi untuk antarmuka pada R1. Selanjutnya, 1.4.5. Syntax checker configure router interface atau pemeriksa syntax konfigurasi antarmuka router. Nah, di bawah ini yaitu konfigurasi R2 antarmuka IP4 dan IP6. Selanjutnya 1.4.6 yaitu IP4 loopback interface atau antarmuka loopback IP4. Another common configuration of Cisco iOS router is enable a loopback interface. The loopback interface is a logical interface that is external to the router. It is not asynchronous to a physical port and can't never be connected to any other device. Yaitu konfigurasi umum lainnya dari router Cisco iOS adalah mengaktifkan antarmuka loopback. Antarmuka loopback adalah antarmuka logis yang bersifat internal pada router. Antarmuka ini tidak ditetapkan ke port fisik dan tidak dapat dihubungkan ke perangkat lain. Selanjutnya, loopback interface are also commonly used lab environment. Selanjutnya 1.4.7 yaitu perintah verifikasi antarmuka atau paket tracer. Selanjutnya 1.5.2 yaitu tentang interface verification commands. There is not point in configuring your router unless you verify the configuration and connectivity. This topic converts the commands to use verifikasi directly connect the network atau output dari perintah show IP interface bribe dan show IP6 interface bribe dapat digunakan untuk dengan cepat mengungkapkan status semua antarmuka pada router. Selanjutnya 1.5.3 verify IP6 link local and multicast addresses. The output of the show IP6 interface bribe command displays to configure IP6 addresses for interface. One address is the IP6 global unicast addresses that was manually entered. The other address, which begins with FE80, is the link local unicast address for the interface. Maksudnya adalah verifikasi alamat tautan lokal dan multicast IP6. Output dari perintah show IP6 interface bribe menampilkan dua alamat IP6 yang dikonfigurasi per antarmuka. Satu alamat adalah alamat unicast global IP6 yang dimasukkan secara manual. Alamat lainnya yang dimulai dengan FE80 adalah alamat unicast link lokal untuk antarmuka tersebut. Selanjutnya
1.5.4 verify interface configuration. Nah, jadi di bawah yaitu tentang verifikasi konfigurasi antarmuka. Jadi di bawah ini output dari perintah show running atau config interface menampilkan perintah saat ini yang diterapkan pada antarmuka yang ditentukan seperti yang ditunjukkan. Selanjutnya 1.5.5 verify routers. The output of the show IP routes and show IP route comments reveal the three directly connected network entries and the three localhost route interface entries. As shown in the example, the localhost route has an administrative diskette of 0, yaitu tentang verifikasi rute. Output dari perintah show IP route dan show IP route memperlihatkan 3 entry jaringan yang terhubung langsung dan 3 entry antarmuka root host lokal seperti ditunjukkan dalam contoh, yaitu router localhost memiliki jarak administratif 0. Rute ini memiliki maksimal max /32 untuk IP4 dan max /128 untuk IP6. Selanjutnya 1.5.6 tentang the filter show command output. Comments the get generates multiple screens of output are by default paused after 24 lines. At the end of the pause output, the more text display. Press enter display the next line and pressing the bar display the next set of lines. User the terminal like comment to specify the number of lines to be displayed. A value of 0, prevents the router from pausing between screen of output. Maksudnya adalah output perintah filter show. Perintah yang menghasilkan beberapa layar output secara default dijeda setelah 24 baris. Di akhir output yang dijeda, text more akan ditampilkan. Menekan enter akan menampilkan baris berikutnya dan menekan bilah spasi akan menampilkan rangkaian barisan berikutnya. Selanjutnya 1.5.7 tentang syntax checker filter show command output, yaitu pemeriksaan sintaksis atau filter tampilan keluaran perintah. Yaitu di bawah ini dalam perintah pemeriksaan sintak ini Anda akan memfilter keluaran untuk perintah show. Selanjutnya 1.5.8 tentang command history feature atau fitur riwayat perintah. The command history feature is useful because the temporarily stores the list to excited commands to be relayed. To recall command in the history for press Ctrl+P or the up arrow key. The command output begin with the most recent command, yaitu untuk memanggil kembali perintah dalam buffer riwayat, tekan Ctrl+P atau tombol panah atas. Output perintah dimulai dengan perintah terbaru. Nah, di bawah ini contoh ukuran riwayat terminal dan tampilan riwayat yang diperlihatkan pada gambar. Selanjutnya 1.5.9 tentang syntax checker command history features atau pemeriksaan sintaksis fitur riwayat perintah. Jadi di dalam aktivitas pemerintahan sintaksis ini Anda akan menggunakan fitur riwayat perintah, yaitu seperti di bawah ini. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Jika banyak kekurangan kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.